Tir, tentang materi sifat kaligatif larutan kemarin, kamu udah paham belum? Kok aku masih bingung ya? Gampang kok, Dis. Kamu mau kita bahas satu persatu? Boleh? Dari penurunan titik beku, kamu udah paham? Penurunan titik beku itu membekunya larutan pada suhu yang lebih rendah daripada pelarutnya kan? Benar, Dis. Itu karena keberadaan zat terlarut mengganggu susunan kristal air. Jadi membutuhkan suhu lebih rendah untuk membeku. Oh, jadi itu berkaitan sama molalitas larutan ya? Betul, Dis. Bisa dilihat di sini. Dengan KF adalah tetapan kenaikan titik beku, M adalah molalitas, dan I adalah faktor Van Hoff. Terus kalau kenaikan titik itu gimana sih, Tir? Nah, itu terjadi karena tekanan uap larutan lebih rendah daripada pelarutnya. Dengan rumus dengan KB adalah kenaikan titik didih. Oh, jadi gitu. Terus kalau osmosis itu terjadi ketika pelarut bergerak dari larutan yang lebih encer menuju larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Benar atau enggak? Benar, Dis. Semakin banyak zat terlarutnya, maka semakin tinggi juga tekanan osmotiknya. Oh, jadi gitu. Gampang banget ya ternyata. Wah, gampang banget. Terima kasih. Kiran, kamu udah baca materi tentang redoks dan elektrokimia non korosi belum? Udah, aku baca semuanya. Tapi materinya cukup kompleks ya. Aku kurang paham sih. Sama sih, gimana kalau kita bedah satu-satu? Soal redoks apa yang kamu pahami, Kiran? Redoks itu hubungan antara reaksi reduksi dan oksidasi kan? Tapi gimana sih cara bedain reduktor sama oksidator? Nah, teman-teman, bagaimana cara membedakan reduktor dan oksidator? Reduktor adalah yang mengalami oksidasi, yaitu dia menerima elektron. Sedangkan oksidator, dia adalah reduksi, dia yang melepaskan elektron. Oh, jadi kalau zat yang mendapatkan elektron, berarti zat itu yang direduksi. Tepat sekali. Nah, kalau tentang elektrokimia non korosi, apa yang kamu tahu, Ran? Yang aku tahu sih, elektrokimia itu berkaitan dengan perubahan energi kimia dan listrik. Tapi non korosi itu apa? Non korosi berarti tidak ada pembusukan atau kerusakan akibat reaksi kimia dengan lingkungannya. Contohnya adalah baterai non korosi yang tidak bisa merusak alat elektronik. Jadi bukan yang bikin besi berkarat ya? Iya, bukan. Jadi elektrokimia non korosi itu lebih pada aplikasi positifnya, Ran, seperti baterai rechargeable yang ramah lingkungan. Oh, aku paham Kak. Makasih ya. Sama-sama, Hiran. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kimia unsur. Ini merupakan anggota kelompok kami, yaitu Adisti absen 1, Bintang absen 3, Syakirania absen 21, dan Tiara absen 24. Ini materi akan yang kita bahas, yaitu yang pertama gas mulia, kedua halogen, 3 alkali dan alkali tanah, 4 periode 3, dan yang terakhir logam transisi. Gas mulia, kita berbicara tentang gas mulia yang terdiri dari unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Perlu diingat, radon adalah radioaktif. Lanjut, ini merupakan sifat-sifat daripada gas mulia, yaitu elektron valensinya 8, kecuali untuk helium memiliki jari-jari yang kecil, energi ionisasi besar atau bisa dikatakan sukar melepas elektron. Yang keempat, elektronegativitas kecil. Yang kelima, bersifat stabil. Dan yang keenam, bentuk unsurnya bebas, yaitu sukar bereaksi. Lanjut, bagaimana sih gas mulia itu dalam golongan? Kita bisa lihat di sini tanda panah merah dan hitam semakin ke bawah dan semakin ke atas dari helium ke radon. Untuk keterangan tanda panah hitam, yaitu semakin ke atas energi ionisasi akan semakin bertambah. Sedangkan untuk tanda panah yang berwarna merah, yaitu dari helium ke radon, yang pertama jari-jari bertambah besar. Jadi semakin ke bawah jari-jarinya akan bertambah besar. Yang kedua, semakin mudah melepas elektron, reaktifannya semakin besar dan titik didihnya juga semakin besar. Sekarang kita masuk ke kegunaan gas mulia.
Yang pertama helium, biasanya sebagai campuran tabung penyelam dan campuran balon udara. Yang kedua neon, yaitu pengisi lampu berwarna merah. Lalu krypton, pengisi lampu berwarna putih, sedangkan argon pengisi lampu berwarna pink atau biru. Xenon, pengisi lampu putih kebiruan. Radon, biasanya untuk terapi kanker. Pembuatan gas mulia ini biasanya dengan cara destilasi atau penyulingan udara cair. Unsur yang selanjutnya yaitu halogen. Di sini terdapat tabel-tabel yaitu unsur-unsur halogen. Yang pertama fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Halogen merupakan unsur golongan 7A, memiliki elektron valensi 7. Lanjut, ini merupakan sifat-sifat. Yang pertama, elektronegativitas besar. Yang kedua, mudah menarik elektron, mudah mengalami reduksi otomatis sebagai oksidator kuat. Dan yang terakhir, bentuk unsur bebas yaitu diatomik. Sama seperti tadi, dalam golongan di sini terdapat tanda panah berwarna merah dan hitam sebagai keterangan bahwa semakin ke atas dan semakin ke bawah. F, Cl, Br, I, At yang merupakan At merupakan radioaktif. Tanda panah berwarna hitam yaitu dari bawah ke atas menunjukkan bahwa energi ionisasi akan semakin besar, elektronegativitas semakin besar, afinitas elektron semakin besar, semakin oksidator dan semakin reaktif. Sedangkan dari atas ke bawah ditunjukkan oleh panah berwarna merah yaitu jari-jari yang semakin besar dan titik didih dan semakin besar pula. Selanjutnya kita berbicara tentang reaksi pendesakan pada unsur halogen. X2 atas mendesak X- bawah. Unsur halogen F2, Cl2, Br2, I2 dan yang sebelah kanan yaitu unsur halida F-, Cl-, Br-, dan I-. Bagaimana cara pengerjaannya yaitu pada unsur halogen yang sebelah kiri yaitu F2. F2 dapat mendesak Cl-, Br-, dan I-. Begitupun Cl2 dapat mendesak Br- dan I-. Br- hanya dapat mendesak I-, sedangkan I2 tidak dapat mendesak. Contoh, reaksi berikut berlangsung spontan atau tidak. Yang pertama, NaCl plus F2 menjadi NaF plus Cl2. Apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan? Kita lihat F2 dan Cl2. F2 dapat mendesak Cl. Berarti nomor 1 reaksi tersebut dapat berlangsung spontan. Yang kedua, Br2 plus KCl menjadi KBr plus Cl2. Sama seperti nomor 1 cara pengerjaannya ya. Br2 apakah bisa mendesak Cl2? Jawabannya tidak. Jadi reaksi nomor 2 tidak berlangsung spontan. Yang ketiga, NaI plus Cl2 menjadi KCl plus I2. Kita lihat Cl2 apakah bisa mendesak I? Bisa ya teman-teman. Jadi jawabannya spontan. Berikutnya adalah alkali dan alkali tanah. Unsur alkali adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Dan untuk unsur alkali tanah adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Energi ionisasi dari dua logam tersebut yang lebih besar adalah logam alkali tanah. Sifat alkali adalah yang pertama, jari-jari atom semakin ke atas semakin besar, energi ionisasi semakin ke bawah semakin rendah, afinitas elektron semakin ke bawah semakin rendah, keelektronegatifan semakin ke bawah semakin rendah, titik lebur dan titik didih semakin ke bawah semakin rendah, enol sel semakin ke atas kecuali litium semakin reduktor kuat. Kereaktifan semakin ke atas semakin sangat reaktif, kestabilan semakin ke bawah semakin tidak stabil, kekerasan semakin ke bawah semakin lunak. Yang terakhir, kuat basa semakin ke atas semakin mudah membentuk basa kuat. Logam alkali sangat reaktif. Hal ini disebabkan oleh elektron valensi 1, sehingga energi ionisasinya rendah. Yang kedua, jari-jari atom besar. Dan yang terakhir, ikatan logam lemah. Bukti dari sangat reaktifnya logam alkali adalah yang pertama, logam alkali sangat reaktif terhadap air. Yang kedua, pembentuk basa kuat dalam air. Dan yang terakhir, reduktor kuat dan konduktor yang baik. Selanjutnya adalah sifat alkali tanah. Dengan jari-jari atom semakin ke atas semakin besar, energi ionisasi semakin ke bawah semakin rendah, afinitas elektron semakin ke bawah semakin rendah, keelektronegatifan semakin ke bawah semakin rendah, titik lebur sampai titik didih semakin ke bawah semakin rendah, enol sel semakin
semakin ke atas semakin reduktor kuat, kereaktifan semakin ke atas semakin reaktif tetapi tidak sereaktif alkali, kekerasan semakin ke bawah semakin lunak, dan yang terakhir kuat basa semakin tinggi semakin mudah membentuk basa kuat. Logam alkali tanah reaktif. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, elektron valensi 2, sehingga energi ionisasi rendah tetapi lebih tinggi dari alkali. Yang kedua, jari-jari atom besar tapi lebih kecil daripada alkali. Yang ketiga, ikatan logam lemah tapi lebih kuat daripada alkali. Bukti dari kereaktifan logam alkali tanah adalah yang pertama, reaktif terhadap air kecuali barium dan magnesium. Pembentuk basa kuat dalam air tapi lebih lemah daripada basa alkali. Dan yang terakhir, reduktor kuat, lebih lemah dari alkali dan konduktor yang baik lebih baik dari alkali. Merupakan periode ketiga. Nah, unsur-unsur periode ketiga itu ada sodium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Dan argon itu merupakan radioaktif. Selanjutnya merupakan sifat-sifat unsur periode ketiga. Yang pertama merupakan jari-jari atomnya. Jari-jari atom pada unsur periode ketiga semakin menurun, maka jari-jari atomnya akan semakin mengecil, sehingga jari-jari atom terkecil dimiliki oleh argon. Selanjutnya, energi ionisasi. Semakin ke atas, maka energi ionisasinya semakin mengecil. Untuk sifat reduktornya semakin ke bawah, maka sifat reduktornya akan semakin kecil, dan sebaliknya, pada sifat oksidator semakin ke atas, maka sifat oksidatornya semakin kecil. Selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron semakin ke atas kecuali golongan 2A dan 8A, maka afinitas elektronnya akan semakin mengecil, sehingga magnesium memiliki afinitas elektron yang terkecil. Lalu untuk keelektronegatifan semakin ke atas, maka keelektronegatifannya akan semakin kecil, sehingga Na memiliki keelektronegatifan yang paling kecil. Untuk sifat logamnya semakin ke bawah, maka semakin mudah menjadi ion negatif. Selanjutnya titik leleh atau titik didih. Semakin ke atas atau golongan 1A hingga 4A, silikon memiliki titik didih yang tertinggi. Lalu semakin ke bawah dengan golongan 5A hingga 8A, argon memiliki titik didih terendah. Lalu untuk sifat asamnya semakin ke atas, maka sifat asamnya semakin kecil dengan dibuktikan NaOH memiliki basa yang kuat. Lalu terakhir itu sifat basa, semakin ke bawah, maka sifat basanya semakin kecil pula, yang dibuktikan dengan HClO4 memiliki asam yang kuat. Selanjutnya, kegunaan periode ketiga, seperti unsur aluminium itu dapat digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan dan kendaraan. Fosfor dapat digunakan untuk baku pupuk superfosfat. Silikon dapat digunakan sebagai bahan baku kaca, tanah liat, dan semen. Lalu sulfur atau H2SO4 digunakan sebagai pengisi aki. Selanjutnya adalah logam transisi. Logam transisi terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, ferum, kobalt, nikel, cuprum, dan juga zinc. Dengan nomor atom yang semakin ke kanan semakin besar. Kemudian wujud dari logam transisi adalah padat dan mengkilap. Dan sifat magnet dari logam transisi ada 3. Untuk skandium sampai mangan adalah paramagnetik. Untuk ferum sampai nikel adalah ferromagnetik, dan untuk cuprum dan zinc adalah diamagnetik. Sifat-sifat kemagnetan unsur tersebut diantaranya, diamagnetik adalah sedikit menjauhi medan magnet karena seluruh elektronnya berpasangan. Contohnya Cu, Zn, Ag, Cd, Au, dan Hg. Kemudian untuk paramagnetik adalah sedikit mendekati medan magnet karena satu elektronnya tidak berpasangan. Contohnya logam transisi pada umumnya. Dan yang terakhir adalah ferromagnetik, yaitu tertarik kuat menuju medan magnet karena banyak elektron yang tidak berpasangan. Contohnya Fe, Co, dan Ni. Logam transisi umumnya bersifat paramagnetik karena memiliki orbital d yang mengandung elektron tidak berpasangan. Logam transisi memiliki berbagai macam warna karena tingkat energi elektron yang hampir sama, yang dapat berpindah-pindah dengan menyerap sinar tampak. Logam transisi memiliki lebih dari satu bilox karena untuk mencapai kestabilan, elektron valensi dapat dilepaskan baik dari orbital s maupun orbital d. Kegunaan dari logam transisi diantaranya skandium digunakan untuk lampu listrik dengan intensitas tinggi, kromium untuk campuran aliasi dan pelapis logam, titanium untuk bahan konstruksi tank dan roket, mangan,
MnO2 sebagai pengisi baterai kering, besi, logam utama dalam campuran aliasi, tembaga, aliasi kuningan CuZn untuk kabel listrik, nikel untuk pembuatan baja tahan karat, dan seng sebagai atap seng. Kesimpulannya adalah materi kimia unsur membahas sifat, struktur, reaktivitas, dan unsur kimia. Ini melibatkan pemahaman terhadap atom, tabel periodik, ikatan kimia, dan berbagai properti unsur. Studi ini penting dalam memahami dasar kimia dan aplikasinya dalam berbagai bidang ilmu dan industri.